Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengembangkan dan meningkatkan kreativitas. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawati, NPM 0073, kemudian rekan saya Yakiatul Fuadah, NPM 0091, Siti Hibatul Maghfirah, NPM 0092, Laura Sudi Astuti, NPM 0096, Desti Nuralita Pramadani, NPM 0097, Siti Nuraini, NPM 0098, dan yang terakhir Ulfa Sofyaningrum, NPM 0110. Yang pertama, meningkatkan ciri-ciri kreativitas. Terdapat beberapa latihan untuk meningkatkan ciri-ciri kreativitas, antara lain: yang pertama, problem latihan sensitivitas; yang kedua, latihan kelancaran; yang ketiga, latihan fleksibilitas; yang keempat, latihan keaslian; yang kelima, pengilhaman; yang keenam, sinetik; yang ketujuh, daftar untuk mencek; 8, pertalian yang dipaksakan; yang kesembilan, pendaftaran atribut; dan yang terakhir, analisis morfologis. Baik, saya Zakiatul akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu mengembangkan suasana kreatif. Jadi, kreatif dalam organisasi industrial adalah akibat dari orang-orang yang kreatif dalam lingkungan yang kreatif. Kepustakaan organisasional terdiri dari banyak rekomendasi yang berbeda untuk memperkuat kreativitas. Jadi ada beberapa rekomendasi yang terdaftar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hilangkanlah atau kurangkanlah halangan-halangan untuk kreatif di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, cocokkanlah pekerjaan dengan kemampuan kreatif individu. Yang ketiga, mentoleransi kegagalan dan menetapkan arah. Yang keempat, memperbaiki motivasi untuk meningkatkan produktivitas dan memecahkan problem secara kreatif. Yang kelima, mempertinggi penilaian diri dan membangun keyakinan anggota organisasi. Yang keenam, meningkatkan komunikasi sehingga ide-ide dapat disambungkan dengan lebih baik. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu tempatkanlah orang yang kreatif dalam pekerjaan khusus dan beri kesempatan berlatih yang menguntungkan kreativitas mereka. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Hibatul Maghfirah. Yang selanjutnya yaitu menerapkan teknik pemikiran kreatif untuk merancang algoritma heuristik. Kita dapat melengkapi sebuah daftar cek secara kasar untuk rancangan algoritma heuristik. Heuristik itu seharusnya ada 9. Yang pertama, sederhana, artinya mempermudah pengguna memahami dan menerima. Yang kedua, memiliki tempat menyimpan komputer rendah yang memenuhi syarat. Yang ketiga, cepat dalam hal waktu perhitungan. Yang keempat, teliti, artinya memiliki optimal angka rata-rata kesalahannya dan kerusakan alatnya kecil. Yang kelima, baik dan kuat, yakni heuristik itu harus memperoleh penyelesaian yang baik untuk berbagai macam problem dan tidak terlalu sensitif untuk mengubah parameter. Yang keenam, mampu menerima masalah-masalah yang pada awalnya bersifat ganda, entah dapat dilaksanakan atau tidak. Yang ketujuh, menghasilkan penyelesaian ganda. Yang kedelapan, memiliki kriteria akhir sehingga dapat mengambil keuntungan dari penilaian belajar dan menghindari stagnasi. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan interaktif dengan pembuatan keputusan. Saya Laura Sudi Astuti akan melanjutkan presentasi dari presentasi sebelumnya, masih mengenai menerapkan teknik pemikiran kreatif untuk merancang algoritma heuristik. Sebagian besar heuristik dapat digolongkan ke dalam satu atau lebih kategori. Di sini ada 3
bahas satu persatu. Yang pertama adalah konstruksi. Konstruksi algoritma pada umumnya dimulai dengan penyelesaian yang layak dan adanya kemajuan penyelesaian yang layak tersebut entah dengan menambah atau mengurangi komponen-komponen pada satu saat hingga penyelesaian yang layak diperoleh. Yang kedua adalah perbaikan. Perbaikan algoritma dimulai dengan penyelesaian yang layak dan diperbaiki yang terus-menerus dengan menukar atau menggabungkan variabel-variabel dalam proses penelitian lokal. Selanjutnya yang ketiga adalah program matematik. Pendekatan program matematik menggunakan model optimisasi matematik dan sebuah prosedur penyelesaian yang pasti. Kemudian pendekatan ini memodifikasi prosedur penyelesaian ini untuk memperoleh heuristik yang lebih sederhana atau lebih efisien demi problem yang asli. Yang keempat, pemisahan. Pemisahan menunjuk pada pemecah serangkaian problem-problem yang lebih kecil, hasil-hasil yang sedang dijadikan masukan bagi problem berikut, dan kemudian menggabungkan penyelesaian ini. Yang kelima, penggolongan. Algoritma penggolongan membagi sebuah problem menjadi bagian-bagian problem yang lebih kecil. Masing-masing bagian itu dipecahkan secara bebas. Yang keenam, membatasi wilayah penyelesaian. Ide yang ada di sini adalah membatasi seperangkat penyelesaian sehingga problem yang sukar menjadi lebih mudah dipecahkan. Yang terakhir adalah relaksasi. Hal ini merujuk pada ruang penyelesaian untuk mempermudah sebuah problem. Relaksasi Lagrangian merupakan contoh yang utama. Selanjutnya adalah dukungan komputer pokok bagi peningkatan kreativitas. Pentingnya pemrosesan ide sebagai berikut. Yang pertama, pemrosesan ide ekstensi diarahkan pada problem keputusan yang penting atau kesempatan memperoleh pengambilan keputusan dan tindakan. Yang kedua, pemrosesan ide yang ekstensif diperlukan dalam membatasi dan terus-menerus membatasi kembali cakupan dan komponen problem keputusan yang kompleks. Dan yang ketiga, pemrosesan ide yang ekstensif diperlukan untuk mengidentifikasi strategi alternatif atau rencana tindakan pada situasi problem keputusan yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu pemrosesan ide, lebih ketimbang aturan pembatas sebelumnya untuk algoritma matematis logis berikut. Sering merupakan sarana yang melalui sarana itu sebuah keputusan dibuat di antara strategi-strategi alternatif. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Vivi Nuraini. Dukungan komputer pokok bagi peningkatan kreativitas. Young mendukung sebuah pendekatan teknik, yakni mengasalkan rancangan dari teori sebaik mungkin. Ia mengusulkan 3 tingkat generik dukungan pemrosesan ide. Tingkat pertama, yaitu tingkat sekretaris. Pada hakikatnya, komputer dapat digunakan sebagai sarana untuk menangkap, merekam, dan mencerminkan kembali pemikiran individual untuk mempermudah pengembangan selanjutnya. Tingkat 2, tingkat paradigma kerangka kerja. Komputer melengkapi pengguna dengan kerangka kerja terpilih sehingga dapat disesuaikan dengan organisasi pemikiran pengguna. Kerangka kerja ini bertindak sebagai pembantu pengorganisasian pikiran, cara bertindak seperti daftar cek. Tingkat 3 yaitu tingkat genetif. Komputer digunakan untuk membangkitkan dan memajangkan ide-ide kata untuk pertimbangan pengguna dengan mengasosiasikan unsur-unsur kata. Saya Ulfa Setianingrum akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vivi. Dukungan komputer pokok bagi peningkatan kreativitas. Young menganjurkan supaya fungsi pemrosesan ide dapat didukung oleh komputer. Yang pertama yaitu penelitian divergen untuk ide-ide alternatif dengan memfokuskan pada klarifikasi ide dan pengaturan kombinasi. Yang kedua, problem pembatasan kembali dan generalisasi, yang ide-idenya diklarifikasikan
Yang kedua yaitu problem pembatasan kembali dan generalisasi, yang ide-idenya diklasifikasikan dan diatur ke dalam hierarki logis yang memantulkan tingkat relatif dan kekhususan. Yang ketiga, pantauan manipulasi ide seperti daftar cek. Yang keempat, asosiasi metaforis seperti pada konteks sinetik. Yang kelima, bangunan dan analisis skenario yang peristiwa kuncinya atau unsur-unsur situasionalnya diringkas, disimpan, didapatkan kembali, dan dikomunikasikan pada rantai sejarah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.